Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurina Winadamayanti dengan NIM 14014211511. Saya merupakan mahasiswi PGSD angkatan 2021 dari Universitas Negeri Semarang, Rombel K. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan alat peraga neraca kartesius serta implementasinya dalam pembelajaran di SD. Untuk praktikum kali ini akan berada pada materi terkait zat cair, tekanan zat cair. Namun pada pembelajaran SD materi tersebut tidak dapat ditemukan karena hanya diperuntukkan untuk sekolah menengah, yaitu ada di SMP dan juga SMA. Nah, hal ini juga sangat disayangkan. Namun terdapat beberapa pembelajaran di SD yang sedikit berkaitan dengan materi tekanan atau zat air, yang dimana ada pada kelas 3, yaitu dengan tema 3, benda di sekitar kita, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran kedua dengan tujuan pembelajaran, dengan menuliskan rangkuman peristiwa perubahan wujud, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan menuliskan kalimat dari kata-kata yang terkait, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Adapun pembelajaran IPA dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, materi ini tersirat dalam kompetensi dasar baik secara pengetahuan maupun keterampilan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dimana KD-nya berbunyi yaitu 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Lalu 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun kegiatan praktikum yang akan dilakukan yaitu mengenai benda terapung, melayang, tenggelam pada air dengan menggunakan alat peraga neraca kartesius. Adapun tujuan yang dilakukannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep benda tenggelam, melayang, dan terapung dan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Adapun dasar teori yang melatar belakangi percobaan ini yaitu hukum Archimedes merupakan salah satu konsep fisika yang sangat penting dan pembahasan benda yang terkait dengan mengapung, tenggelam, dan juga melayang. Nah, hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, dalam teori hukum ini dinyatakan bahwa benda yang terendam dalam fluida akan mengalami gaya angkat atau buoyancy force yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, gaya angkat ini juga diterapkan pada pusat massa benda dan arahnya ke atas, sehingga benda tersebut akan mengalami gaya gravitasi yang menariknya ke bawah dan juga gaya angkat yang menolaknya ke atas. Jika angkat yang dihasilkan lebih besar dari berat benda, maka benda tersebut tentunya akan mengapung di atas permukaan fluida. Namun, jika gaya angkat yang dihasilkan lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam ke dasar fluida. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah 3 buah gelas bening, lalu ada air secukupnya, dan juga plastisin yang berbentuk bola pejal, lalu ini pipih, dan juga pipi berongga. Adapun langkah atau prosedur yang dapat dilakukan melalui kegiatan praktikum ini yaitu tentunya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, memasukkan air ke dalam gelas bening, ketiga gelas bening tersebut dengan volume air yang sama. Pertama, kita akan memasukkan bola pejal. Yang terjadi adalah tenggelam. Yang kedua ada yang pipih, kita
kita masukkan secara perlahan. Maka dia akan terapung. Dan yang terakhir adalah pipi berongga. Kita akan masukkan secara perlahan. Bisa dilihat dia akan melayang, yang dimana atasnya juga belum memunculkan wujudnya. Baik, berdasarkan dokumentasi hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu benda itu memiliki densitas yang lebih besar dari densitas fluida atau zat cairnya di tempat benda yang diuji, maka benda tersebut akan tenggelam ke dalam fluida. Hal ini terjadi seperti pada gelas 1, yang dimana bola pejal itu memiliki massa yang lebih berat daripada gaya ke atasnya si air. Lalu yang kedua, pada gelas 2 dapat dilihat bahwa jika suatu benda memiliki densitas yang hampir sama dengan densitas fluida tempat benda itu diuji, maka benda tersebut akan melayang di dalam fluida tersebut. Nah, hal ini terjadi pada gelas 2 yang dimana berat plastisin pipi berongga itu melayang sehingga ia sama dengan gaya tekan airnya. Lalu yang terakhir yaitu pada gambar ketiga atau gelas ketiga, jika suatu benda memiliki densitas yang lebih rendah dari densitas fluida tempat berada benda itu diuji, maka benda tersebut akan mengapung di atas permukaan fluida atau cairannya. Nah, hal ini terjadi pada gelas ketiga, yang dimana plastisin pipi itu jauh lebih rendah dari gaya tekan airnya. Berdasarkan kesimpulan dari semua praktikum yang sudah dilakukan, baik secara alat dan bahan, prosedur yang dilakukan, dan juga hasilnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan sifat benda itu ternyata dapat mempengaruhi apakah benda tersebut akan tenggelam, mengapung, maupun melayang-layang di dalam fluida. Nah, dalam hal ini plastisin yang memiliki karakteristik massa jenis yang jauh lebih rendah dan mudah dibentuk, sehingga mudah untuk membuat berbagai bentuk benda dan juga cocok digunakan sebagai bahan uji coba yang dibilang murah juga. Nah, selain itu, dari percobaan yang dilakukan dapat ditemukan bahwa massa plastisin yang lebih besar dari massa fluida tempat benda itu diuji, maka plastisin tersebut tentunya akan tenggelam. Sedangkan apabila berat plastisin jauh lebih ringan dibandingkan massa fluidanya, maka plastisin itu akan mengapung. Lalu yang terakhir, apabila berat benda plastisin itu memiliki berat yang sama dengan berat fluida atau massa fluida, maka plastisin tersebut tentunya akan melayang-layang. Nah, dengan melakukan percobaan ini tentunya peserta didik akan memahami konsep dasar dari hukum Archimedes, yang dimana benda mengapung, benda melayang, dan juga benda tenggelam. Dan selain itu, peserta didik juga akan mempelajari mengenai sifat-sifat benda yang terkait dengan fenomena ini. Nah, selain itu, mereka juga dapat melatih keterampilan, yaitu observasi, pengamatan, pengukuran, dan juga meningkatkan pemahaman mereka mengenai konsep fisika dan juga sifat benda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian, tindakan, maupun